Abu-abu ini 22 sekian persen. Abu-abu ini adalah kelompoknya bisnis ya, P3 kan? P3 ini kalau lazimnya itu apa banyak, bukan kantor Pak ini Pak, tapi P itu adalah titik penerangan jalan, banyak dia. Kalau di kota Kendari sendiri ada ratusan mungkin 1000 titik yang berlangganan tersambung ke KPN, lebih banyak daripada kantornya. Kalau kantornya banyak juga, bingung juga, banyak OPD berarti. Kira gitu Pak ya. Nah yang sebagian kecil lainnya itu ya seperti itu Pak, yang mengalami kelainan. Jadi dengan persentase secara total pelanggan terhadap 476.000 itu ada sebanyak 2,57%. Jadi 12.206 itu adalah 2,57% dari 476.355 pelanggan yang terdata sampai dengan Mei 2022 di PLN P3 Kendari. Ya ini penjelasan porsinya, siapa saja, berapa banyak, inilah datanya yang ada di Liko PLN Kendari ini. Kemudian lanjut. Nah ini hitung-hitungannya, atau bahasanya ancang-ancangnya, mulai dari sini dulu ya, 3.500 TA sampai dengan 5.500. Jadi ini yang sebelum, maaf kalau saya boleh naik ya sambil ada pointernya, ada apa tergambarkan. Nah ini contoh rekening yang semula, rekeningnya yang saat ini. Misalkan ini diambil dari data rata-rata yang dibayarkan oleh pelanggan pada kelompok daya 3.500 sampai dengan 5.500 PA setiap bulannya. Jumlahnya lebih kurang 632.000. Ini rata-rata saja diambil. Kemudian ketika mengalami penyesuaian, hitungannya akan mengalami pertambahan sebesar menjadi Rp744.146, atau deltanya itu sebesar di angka lebih kurang 111.000 ya, dengan persentasenya sebesar 12%. Ini kelompok yang R. Kemudian saya lanjut dulu, ada kelompok lagi yang rumah tangga mampu, 6.600 PA ke atas. Ini agak besar rekeningnya kan, dayanya pun besar. Umumnya kalau yang kelompok ini ya bahasa umumnya rumah-rumah gedong lah, ya, AC-nya mungkin sudah setiap kamar mungkin, atau setiap kamar anak. Rekening awalnya 1,9 juta, gede ya, tapi memang wajar karena ini rumah yang tergolong mungkin bukan menengah, rumah termasuk mewah. Kemudian ketika mengalami penyesuaian di bulan ini, diperkirakan akan ada pertambahan pembayar itu menjadi 2,3 juta dengan perbedaan atau deltanya itu 300 ribuan. Kalau secara persentase di angka 17 sekian persen, lebih kurang hampir sama, 3.500, 5.500 dengan 6.600 persentase. Kemudian izin melanjutkan yang di tengah. Yang di tengah ini kelompok pemerintah. Di Bapak Ibu semua yang hadir di sini, ya alhamdulillah ya sudah berkenan hadir bersama-sama menyimak sosialisasi ini. Jadi kalau di pemerintah itu ini contoh yang semula ya, dengan pembayaran di angka 5,6 ya, 5,6 ya, 5,5. Kemudian ketika mengalami penyesuaian itu menjadi 6,5 juta. Jadi kalau tarifnya itu 1.444
menjadi 1.699 dengan selisih rupiah di angka lebih kurang 900.000 dengan persentasenya lebih kurang sama sebesar 17 sekian persen. Kemudian ini yang pemerintah berikutnya dengan range daya di atas 200 kPa. Kalau di atas 200 kPa itu ini pelanggan, kalau di kalian namanya disambung dengan tegangan menengah. Jadi PLN itu cuma mengalirkan kabel saja, strom. Pelanggan menyediakan trafo. Contoh yang besar-besar itu mungkin kantor wali kota biasanya, kantor bupati. Kemudian juga beberapa yang kemarin pertama daya itu rumah sakit seperti di Kolaka Pak, di Kolaka, kemudian ada juga di Konawe Selatan. Rumah sakit umumnya menambah daya. Jadi dia termasuk nanti di kelompok ini karena dilanggan dengan tegangan menengah. Nah, kira-kira info tagihannya berapa sih? Tagihannya itu sekitar 100 juta sebulan. Rata-rata. Ada pelanggannya besar Pak. Kemudian ketika mengalami penyesuaian tarif akan menjadi lebih kurang simulasi 143 juta. Dengan ada perbedaan di angka 39 dengan persentase 36%. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kelompok PJU, penerangan jalan. Jadi ada B3 tegangan rendah. Dengan tadi kalau sebelumnya tarifnya 1.447 menjadi 1.699. Rekening awalnya 1,5 juta. Misalkan contoh. Kemudian ketika mengalami penyesuaian tarif menjadi proyeksinya 1,6 ya atau 8 ini. 8. Dengan delta pertambahan ya 270.000 rupiah atau di angka rata-rata persentase 17,64%. Jadi inilah kira-kira gambaran dari kelompok tarif langganan PLN yang mengalami penyesuaian per 1 Juli 2022 ini. Ada kelompok rumah tangga di dua kategori, 3.500 PA dan 500 sampai dengan 5.500, kemudian di 6.600 PA. Kemudian kelompok pemerintah yaitu di P1 6.600 sampai dengan 200 dan di atas 200 plus yang tadi ini. Jadi ini memang sudah melalui diskusi dan juga persetujuan dari pemerintah, hanya di kelompok ini saja yang mengalami penyesuaian. Walaupun tadi di depan tadi sebenarnya pada waktu periode sejak digulirkan tarif adjustment 2014, semua kelompok tarif itu mengalami penyesuaian. Tetapi untuk yang kali ini dalam rangka juga ini sudah pertimbangannya, sudah pemerintah yang pertimbangan, hanya kedua ini saja yang mengalami perubahan. Dikarenakan apa? Yang pertama, ya tadi seiring dengan waktu berjalan sejak 2014 sampai dengan sekarang itu tidak ada perubahan, ya, perubahan atau penyesuaian tarif tenaga listrik. Jadi dalam rangka ini adalah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik sesuai dengan kondisi nasional saat ini. Kemudian yang kedua adalah mengkoreksi sasaran pemberian subsidi atau bantuan negara menjadi lebih tepat sasaran. Jadi dua pokok itu saya kira yang menjadi landasan kenapa tarif tenaga listrik ini dilakukan penyesuaian. Yang pertama adalah memang menyesuaikan dengan kondisi negara saat ini. Kemudian mengapa dipilih ini? Ya dikarenakan untuk tadi mengkoreksi sehingga tidak pelanggan yang 1.300, 2.200 itu tidak mengalami
Jadi disebarkan ke pelanggan yang kelompok dianggap mampu oleh pemerintah. Yang kedua tadi mengkoreksi agar subsidi pemberian listrik itu menjadi lebih tepat sasaran, Pak. Sekarang sudah mengarah kepada persen ya. Jadi mengarah ke persen. Jadi ada juga nanti ada by name-nya juga, kemudian juga by address. Pemerintah sekarang sudah mengelompokkan itu dengan lebih seksama. Kemudian di berikutnya ada lagi, saya kira itu